Halo, salam Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat, teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah dari firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, lebih mendalami firman Tuhan tersebut, saya percaya teman-teman dan saya pribadi sudah menyiapkan hati dan pikiran, akal budi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Kita siapkan hati kita, akal kita, cara kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya apapun yang menjadi pekerjaan kita, rutinitas kita tiap hari, masalah kita, maka kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Kita akan diberkati. Kita akan maju dan tidak akan mundur. Kita naik dan tidak akan turun. Itulah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat siang hari ini yaitu terambil dari kitab Amsal, kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18, yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia tidak berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Amin. Di sini sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita, memberkati kita, memelihara kita, kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan berfirman kepada kita saat siang hari ini, janganlah kita menolak didikan Tuhan. Contohnya, didikan Tuhan itu contohnya seperti ini. Salah satu seorang pendeta membawa kita beribadah dan kita menolak. Itu artinya kita menolak didikan Tuhan. Nah, kalau kita tidak menolak didikan Tuhan, berarti kita harus menuruti apa yang menjadi didikan dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan janganlah engkau, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Peringatannya itu yaitu firman Tuhan ini sendiri. Banyak di firman Tuhan ini perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan buat kita umat manusia yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk melayani siapapun. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan itu harus ditinggikan dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu memang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Dia itu raja dari segala raja. Dia sanggup memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan harus dipercayakan segala didikannya, segala ajarannya. Jangan sekali-sekali pun kita sebagai anak Tuhan menolak. Karena kalau kita menolak didikan Tuhan itu, berarti kita Kristen begitu saja, bukan Kristen yang sesungguhnya. Ayatnya yang kedua, yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Nah, kalau kita tidak menolak didikan Tuhan, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saudara dan saya contohnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Nah, seperti bapak kita sendirilah, bapak kandung kita sendiri. Tuhan itu melebihi bapak kandung kita sendiri. Dia menyayangi kita. Karena apa? Karena apa? Karena Tuhan itu sanggup memberi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Contohnya aja, hari ini kita bisa makan, bisa minum,
bisa berjalan, bisa bernapas, bisa menghirup udara segar, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah di kehidupan nyata kita di dunia ini yang sangat nyata yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Puji Tuhan, kita mendapatkan hikmat, kata firman Tuhan. Mendapatkan hikmat. Berbahagialah kita yang mendapat hikmat, kepandaian, kecerdasan yang datangnya dari Tuhan. Dan memperoleh kepandaian. Sebanyak-banyaknya kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Hidup kita bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sungguh luar biasa bila kita cerdas dalam Tuhan itu. Kita melebihi permata, teman-teman, saudara-saudari, melebihi permata yang ada di dunia ini. Kalau permata itu cuma sementara, kalau kasih dan kemurahan itu hari ini kekal sampai selama-lamanya, tidak ada batasnya. Katanya di sini melebihi perak dan melebihi emas. Keuntungan kita melayani Tuhan, berserah, bersyukur, mengenalkan Tuhan dalam segala apapun. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ayatnya yang ke-15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kita melebihi permata, teman-teman. Melebihi permata oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau inginkan, katanya, satupun yang kita inginkan di dunia ini tidak ada satupun juga yang dapat menyamai dan menandingi kasih Tuhan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya saja, napas tidak ada manusia bisa bikin. Ya, kalau yang lainnya itu perbuatan manusia, tapi kalau yang Tuhan bikinnya, napas pun, apapun yang ada di tubuh kamu itu, itulah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16, panjang umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berarti kita ini tidak, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ajarkan di dalam dunia ini, umur panjang kita di tangan kanan Tuhan. Karena apa? Di sini sangat jelas firman Tuhan berkata, umur panjang di tangan kanannya. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu baik bagi semua orang. Dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berarti kita ini sudah kaya, sudah bahagia. Karena apa? Firman Tuhan sendiri yang berkata, panjang umur kita di tangan kanannya, di tangan kanan Tuhan sendiri. Kekayaan dan kehormatan itu di tangan kirinya. Berarti artinya begini, sebelum kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, berarti kita harus sungguh-sungguh dulu melayani Tuhan dengan yang asal-asalan, kata firman Tuhan. Karena kekayaan dan kehormatan itu sudah disediakan bagi kehidupan kita yang melayani, yang berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Berarti kita harus mengikuti Tuhan lagi. Karena apa? Kalau kita mengikuti Tuhan, jalan kita akan bahagia. Segala pekerjaan kita, segala rutinitas kita itu berjalan dengan lancar dan bahagia kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Firman Tuhan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Berarti artinya begini saudara, kita tidak usah meragukan lagi. Karena di sini yang berkata sedemikian, segala jalannya sejahtera semata-mata. Itu yang membuat kita harus yakin, harus percaya bahwa kita maju dan tidak akan mundur, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayatnya yang terakhir 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya.
Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Nah, ini yang dibilang pendeta biasa. Kita berpegang katanya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Apapun pekerjaan, segala apa yang kita lakukan, bila kita mengandalkan Tuhan Yesus, dan megang segala apa yang ditunjukkan, yang diberikannya kepada kita, maka di sini katanya kita akan bahagia, akan disebut bahagia, karena kita berpegang pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sungguh luar biasa teman-teman, saudari-saudara yang diberkati Tuhan pada saat siang hari ini. Sangat jelas sekali firman Tuhan, sangat jelas sekali firman Tuhan pada saat siang hari ini, memberkati, memelihara, membangun jiwa kita sebagai umat Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.